前に立ち、人斬りに戻れ抜刀斎よ。剣心ジュー。 Kaoru duduk di sebuah gubuk dengan tangan terborgol, menjadi sandera Jin-e. Ia menilai Jin-e berbuat curang, karena telah menculik dirinya demi memenangkan pertarungan melawan Kenshin. Menanggapi ucapan Kaoru, Jin-e hanya tersenyum lebar, seakan membenarkan pendapat Kaoru. Namun tujuan sebenarnya Jin-e menculik Kaoru, karena ia ingin Kenshin menjadi marah dan mengembalikan watak Kenshin dahulu, sebagai Batosai si pembantai. Jin-e mengenang kekuatan Batosai si pembantai, sebagai orang yang paling ditakuti selama revolusi. Sama seperti Kenshin, waktu itu, Jin-e juga berada di Kyoto, sebagai anggota Shinsengumi yang haus darah. Jin-e, お前の血に飢えた剣は我ら新選組の恥辱だ。成敗してくれる。同じ京都で戦っていたあの頃の抜刀斎と。Ia dan Kenshin menebar ketakutan kepada orang-orang yang menentang revolusi. Setelah mendengarkan cerita Jin-e, seketika Kaoru terdiam sembari membelalakkan matanya, saat mengetahui masa lalu Kenshin yang kelam. Kaoru ga sarawareta? Kenshin menulis sepucuk surat kepada Sano, memberitahukan bahwa Kaoru telah diculik Jin-e. Ia berencana akan bertarung melawan Jin-e, dan apabila ia kalah, Kenshin meminta Sano memanggil polisi untuk menyelamatkan Kaoru. 人斬りと人斬りの戦いに決着をつけるために。でも剣心はもう人斬りじゃないんだぞ。だから負けるかもしれねえ。 Setelah membaca surat dari Kenshin, mereka memutuskan untuk tidak melapor kepada polisi. Keduanya bergegas dengan berlari untuk mencari sendiri keberadaan Kaoru dan menyelamatkannya. Jin-e melihat jam, dan waktu menunjukkan sudah tiba saatnya Kenshin datang untuk bertarung dengannya. Sejenak berselang, mata Jin-e melirik ke samping, merasakan seseorang datang. Kaoru pun melihat ke arah yang sama, dan melihat Kenshin tengah berjalan menghampiri Jin-e. Ia terkejut bercampur rasa takut, saat melihat mata Kenshin dipenuhi amarah, merasakan bahwa ia bukanlah seperti Kenshin yang dikenalnya. Namun Jin-e malah terlihat senang dengan kemarahan Kenshin. Kenshin menegaskan bahwa dirinya marah, karena Jin-e melibatkan Kaoru di dalam masalah mereka. Ia merasa malu, dirinya tidak mampu menghentikan Jin-e yang terus-menerus menebar teror. Mendengar penjelasan Kenshin, membuat Jin-e terpancing amarahnya dan berkata, kini dirinya mempunyai alasan untuk membunuh Kenshin. Keduanya, mengeluarkan pedangnya masing-masing, bersiap untuk memulai pertarungan. Lalu, keduanya berlari saling menghampiri, hingga terjadilah pertarungan. Sakashi! Koko de kuzusu! Jin-e tertawa senang, merasa serangan dirinya telah mengenai Kenshin. Sementara itu, tubuh Kenshin terkapar di tanah. Sesaat tubuhnya tak bergerak, menimbulkan kecemasan kepada Kaoru akan keselamatannya. Dari tubuh Kenshin, darah mengalir, menggambarkan jelas bahwa keadaan Kenshin sedang tidak baik-baik saja. Jin-e menyuruh Kenshin agar kembali bangkit. Ia menyadari bahwa Kenshin yang dahulu berjuluk Batosai tidak akan mungkin dapat dikalahkan dengan semudah itu. Jin-e juga menilai bahwa Kenshin bertarung, tanpa ada niat untuk membunuhnya. Pertarungan ini dinilainya sangat membosankan, karena Kenshin berpikir dapat mengalahkan Jin-e tanpa harus membunuhnya. Lalu Jin-e menoleh ke arah Kaoru. Dengan tatapan penuh tipu daya, ia menghipnotis Kaoru. Dengan kekuatan hipnotisnya, Jin-e menggunakan teknik Shin-O Ippo untuk melumpuhkan paru-paru Kaoru, membuatnya tak bisa bernapas. Dalam waktu 5 menit,
jika teknik itu tak dilepaskan, maka Kaoru akan mati. Jin-e memberitahu Kenshin, hanya ada dua cara untuk membebaskan Kaoru dari teknik hipnotis itu. Pertama, jika Kaoru memiliki semangat pendekar melebihi Jin-e, maka Kaoru akan mampu mematahkan teknik itu dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan cara kedua, salah satu di antara keduanya harus mati, antara korban atau pengguna jurus. Maka jurus hipnotis itu akan otomatis hilang. Jin-e memberi pilihan yang sulit kepada Kenshin, antara membiarkan Kaoru mati, atau kembali menjadi pembunuh demi menyelamatkan Kaoru. Melihat Kenshin yang kebingungan dengan keputusan yang harus ia ambil, Jin-e hanya bisa mentertawakan dan menyebutnya lemah, karena membiarkan Kaoru mati daripada bertarung dan mengalahkan dirinya. Kenshin bangkit dengan kemarahan yang terpancar di wajahnya, lalu menghilang dari pengawasan Jin-e, dan menyerangnya dari arah yang tak terduga. Jin-e. Meski hidung Jin-e patah dan berdarah akibat serangan Kenshin, namun ia merasa senang, karena akhirnya Kenshin memutuskan untuk menjadi Batosai. Gerakan Kenshin menjadi cepat dan tak terlihat, bahkan menurut Jin-e, akibat jiwa Batosai yang muncul kembali, membuat tebasan pedang Kenshin menjadi tak terlihat, karena kecepatan gerakannya. Dengan sorot mata penuh kemarahan, Kenshin mengatakan bahwa ia akan segera mengakhiri pertarungan ini. Mendengar ajakan Kenshin bertarung, Jin-e mulai bersiap dan serius menghadapi pertarungan. Sejenak, ia membetulkan hidung yang patah akibat serangan Kenshin sebelumnya. Jin-e merasakan sesuatu keluar dari diri Kenshin yang membuatnya ketakutan, lalu memutuskan untuk menghindar sesaat dan urung menyerangnya. Ia merasakan hawa berbeda, menilai Kenshin sangat berbahaya ketika ia berniat membunuh. Jin-e menggunakan jurus Shin no Ippo untuk menghipnotis dirinya sendiri, agar menjadi kuat dan tak terkalahkan. Jin-e menegaskan bahwa dirinya menggunakan jurus Shin no Ippo, teknik Hyuki, untuk menambah kekuatan pada senjata dan tenaganya. Lalu ia menguji kekuatan pedang dan tenaganya pada sebuah batu yang berada di hadapannya. Namun alih-alih gentar, Kenshin menatap ke arah Jin-e, seolah dirinya tak peduli dengan jurus yang digunakan musuhnya. Dengan nada penuh amarah dan keyakinan, Kenshin menegaskan bahwa tetap akan membunuh Jin-e. Kenshin memasang kuda-kuda, bersiap melakukan serangan cepat. Jin-e terperangah saat melihat Batojutsu, posisi siap menyerang yang dapat mempercepat gerakan pedang saat menarik dari sarungnya, dan mampu membunuh musuh dalam sekejap. Keduanya mulai melakukan serangannya masing-masing. Dengan satu serangan menggunakan teknik Hiten Mitsurugi Batojutsu, Jin-e langsung terkapar tak berdaya. Sikunya patah, dan otot ligamennya robek, akibat hantaman keras sarung pedang Kenshin. Kenshin mengatakan, alasan dirinya disebut Batosai, karena ia telah berhasil menyempurnakan teknik Batojutsu. Kenshin meyakinkan bahwa Jin-e tidak akan dapat menggunakan pedangnya lagi, dan karirnya sebagai ahli pedang telah berakhir. Kenshin mengangkat pedang Sakabato, lalu membalikkan sisi tajamnya, bersiap mengakhiri hidup Jin-e. Pedang Sakabato terangkat, bersiap mengakhiri hidup Jin-e dengan sekali tebas. Namun, sejenak Kenshin terdiam. Dalam hatinya, masih ada keraguan untuk membunuhnya, yang akan menjadikan dirinya kembali menjadi Batosai si pembantai. Melihat keraguan dalam diri Kenshin, Jin-e malah mengingatkan Kenshin untuk segera membunuhnya, jika ingin membebaskan Kaoru dari jutsu hipnotis yang akan membunuhnya. Mendengar ucapan Jin-e, amarah Kenshin kembali membara, dan memutuskan menghabisi Jin-e.
Mendengar teriakan Kaoru, tiba-tiba Kenshin berhenti. Amarah pada matanya seketika menghilang, dan pedangnya berhenti beberapa inci dari kepala Jin-e sebelum sempat mengenainya. Kenshin terkejut dan sembari melihat ke arah Kaoru, ia tak percaya, Kaoru mampu melepaskan diri dari jurus hipnotis milik Jin-e. 人きりに戻らないで。だね。カオル殿。 Kenshin menangkap tubuh Kaoru yang jatuh tersungkur, akibat kelelahan setelah melepaskan diri dari jutsu hipnotis Jin-e. Sejenak kemudian, ia kembali tersadar dan tersenyum ke arah Kenshin. Ia merasa senang, karena telah berhasil mencegah Kenshin kembali menjadi seorang Batosai. Namun dari belakang, Jin-e berdiri sembari memegang pedang, bersiap melakukan serangan balasan. まさか真の一歩をこんな小娘にまで破られるとはな。いや、まだ終わらん。後始末や。いいね。 Akhirnya Jin-e tewas setelah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri, karena tak kuat menanggung malu. Jutsu hipnotis yang dianggapnya kuat, ternyata berhasil dipatahkan oleh seorang wanita. Sebelum meninggal, Jin-e mengatakan bahwa Hitokiri adalah orang yang menunggu kematiannya. Dan selama menunggu kematian, berapa lama Kenshin mampu bertahan untuk tidak kembali menjadi Batosai? あったぞ、足跡だ。剣心の足跡だ。お前あ、カオル、剣心。 Sano bersama Yahiko yang tengah mencari Kaoru, akhirnya menemukan keduanya dalam keadaan selamat. Mereka pun berjalan bersama, pulang kembali menuju dojo Kamiya. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.